Halo pemirsa Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini saya Ihsan akan membagi pengalaman dalam menggunakan kamera Lumix S5 untuk merekam video. Yang saya senangi dari Lumix S5 ini adalah sekarang dia sudah bersensor full frame ya. Di body yang lumayan compact ini setara dengan Lumix G9 yang biasa saya pakai yang sensornya micro four third. Nah, dengan sensor full frame ini saya sekarang tidak khawatir lagi untuk merekam di kondisi yang kurang cahaya seperti di malam hari. Selain itu dia juga ada dual native ISO yaitu di ISO 640 dan ISO 4000 sehingga saat saya menggunakan kedua ISO tersebut noise tidak banyak muncul. Saya juga senang dengan pegangan dari kamera ini yang cukup pas di tangan saya. Kemudian dia juga banyak tombol-tombol yang memudahkan saya untuk mengganti setting-setting tanpa harus masuk ke dalam menu. Meskipun menu-menu di Lumix S5 ini semuanya sudah full touchscreen. Nah, yang saya senangi adalah adanya tuas dari autofocus dan manual focus ini yang memudahkan saya untuk mengganti fokus. Kemudian karena mungkin tangan saya yang cukup kecil ya, jadi untuk menjangkau tombol yang ada di sini AF mode, jadi tangan saya harus sedikit stretch. Selain itu layar di S5 ini sekarang articulating ya, jadi bisa diputar seperti ini sehingga memudahkan saya dalam mengambil komposisi dengan angle yang sulit. Untuk autofocus dari Lumix S5 ini dia sudah bisa mendeteksi subjek yang bergerak ya. Namun untuk beberapa kondisi jika latar belakangnya cukup kontras, autofokusnya akan ada pulsing ya. Jadi bergerak hunting untuk mencari fokus di latar belakangnya. Karena sistem dari autofocus dari Lumix ini adalah menggunakan contrast detect. Saya sempat menggunakan lensa manual fokus untuk Leica M yang saya pasang ke Lumix S5 ini dengan menggunakan adapter. Dan saya senang dengan lensa itu ya, karena bentuknya sangat kecil dan manual fokusnya sangat gampang digunakan dengan bantuan focus magnification yang ada di kamera ini. Selain itu, untuk lensa manual fokus biasanya bukaannya cukup besar ya, jadi kita bisa mendapatkan efek-efek bokeh yang maksimal dan membantu juga pada saat low light. Saya tidak menggunakan gimbal ataupun tripod dalam merekam video kecuali video interview. Jadi saya sangat mengandalkan fitur stabilisasi yang ada di kamera ini. Teman-teman bisa menonton video berikut ini yang saya buat bersama Yesi dengan menggunakan Lumix S5. Saya Yezizi, saya seorang content creator dan fotografer. Saya bertempat tinggal di Jakarta. Dan pada tahun 2018, saya lulus dari salah satu universitas ternama di Jakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Lalu pada tahun itu juga saya bergabung dengan Info Fotografi. Pada saat itu, saya merasakan semangat baru. Kenapa? Karena saya waktu itu masih di dunia konten ibarat kata. Saya membuat Instagram Info Fotografi, saya membuat editing video untuk YouTube-nya gitu. Kemudian ikut proses syuting dan apa segala macam saya lakukan untuk proses belajar. Kemudian saya juga di tahun 2018 saya masuk ke dunia modeling untuk Info Fotografi juga untuk on frame-nya ibaratnya. Tapi setelah lama-kelamaan saya ikut, saya semakin lama punya ketertarikan khusus, rasa penasaran gimana sih proses untuk membuatnya sendiri. Biarpun saya on frame, di situ saya melihat kondisinya, oh begini lighting, begini angle-nya, begini. Cuman feel yang saya rasakan pada saat saya mencoba untuk memotret sendiri, itu beda. Nah, pada saat itu saya berpikir, kok saya semakin banyak belajar, malah saya semakin sulit ya mengetahui tentang fotografi ini sendiri gitu. Tapi itu tidak mematahkan semangat untuk belajar di dunia fotografi itu sendiri. Kemudian di awal tahun 2019, di tahun 2019 ini seperti masa peralihan buat saya gitu.
Jadi yang dari tadinya nggak suka, yang dari tadinya bukan nggak suka sih, tapi nggak tahu apa-apa tentang fotografi, yang saya cuma tahu foto itu sangat simple, tinggal jepret pakai auto apa semuanya udah jadi foto, tinggal disettingin sama orang untuk lampu-lampu, terus itu udah jadi foto yang baik gitu. Tapi semakin saya belajar, saya semakin malu dengan hal yang sebelumnya saya pikir itu simple, ibarat kata gitu. Jadi pada tahun 2019 saya mulai berpikir, aduh, saya pengen belajar di fotografi. Kayaknya ini ketertarikan saya di bidang fotografi. Karena saya jujur pada saat itu kayak let go aja. Saya kalau foto ini, saya membuat suatu foto punya kepuasan tersendiri gitu. Berarti ini yang saya pengen. Dari situ saya mulai investasi. Misalkan saya beli gear, saya beli kayak kamera lagi gitu. Saya beli lensa. Saya mulai tahun 2019 itu kebetulan saya mendapat freelance khusus gitu. Jadi kayak misalnya ada temen, saya ada kenalan gitu dari sini, perusahaan ini, restoran ini gitu, minta difoto dong gitu, berapa biayanya misalnya kayak gitu. Jadi kita mulai itu dari kecil-kecil gitu, kemudian ada event-event, freelance yang lain juga banyak. Nah, pada itu sampai 2019 pertengahan. Di sini berpikir mau ngapain setelah ini? Biarpun maksudnya ibarat kata kan saya ada ketakutan khusus juga, kayak saya anak baru, banyak yang sudah lebih berpengalaman dibandingkan saya gitu. Jadi bagaimana ini? Kalau saya nggak belajar lagi, kalau saya nggak mau tahu lebih dalam lagi, saya bisa apa ke depannya? 2019 itu goals-nya saya adalah membuat studio kecil di rumah. Saya renov rumah, saya bikin studio kecil gitu, bikin pernik-pernikan kecil. Saya kalau belanja kemana, misalkan saya lihat barang baik di online maupun saya lagi jalan-jalan, saya lihat benda-benda yang bisa kira-kira cocok lah untuk fotografi, saya coba. Nah, awalnya dari situ saya mulai ketertarikan di fotografi, foto still life, foto makanan. Di samping itu saya juga ada foto model, dibantu dengan info fotografi, kemudian ada street fotografi, ada juga landscape dan segala macam. Saya melakukan apapun yang saya bisa untuk belajar. Tahun 2020 kita ada pandemi ya. Di situ saya nggak mau menyalahkan kondisi, menyalahkan kondisi kayak karena pandemi, udahlah semangat motret hilang, nggak bisa foto, nggak ada event, nggak ada apa, nggak bisa foto. Saya nggak mau menyalahkan kondisi. Kita lihat aja realitanya yang ada, apa yang masih bisa kita lakuin pada saat itu gitu. Nah, pada saat itu yang saya lakuin masih bisa main-main di studio kecil di rumah sendiri. Kemudian kemarin itu ada boomingnya itu virtual photoshoot gitu. Saya ajakin teman-teman saya, yuk kita foto segala macem gitu. Ya, memang saya cukup mengerti sih, karena kan ini kan untuk kesehatan pribadi kita juga kan ya gitu. Namanya kita kalau nggak sehat, kita juga nggak bakal bisa kemana-mana kan nanti ke depannya gitu kan. Jadi saya berusaha untuk mengikuti aja peraturannya, dan waktu pada saat masa transisi pun saya memakai kayak protokol yang ada. Bahkan sampai saat ini saya hanya melihat realita dan kondisi yang ada pada saat ini, saya bisa buat apa gitu. Itu aja gitu, sebagai proses ibarat kata di masa pandemi, mumpung saya belum dapat job lagi gitu, saya harus belajar lebih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih nantinya seperti apa gitu. Ibarat kata lebih itu adalah skillnya saya bagaimana ke depannya gitu. Harapan ke depannya itu kita stay safe dulu untuk saat ini gitu, kita sehatin badan dulu, belajar dulu. Pada saat nanti keluar, pada saat nanti pandemi mungkin sudah mulai menurun gitu, kita tetap bisa menjaga kesehatan dan kita tetap bisa bekerja dengan baik ke depannya seperti apa.